مفسر الشيخ فخرالدين الرازي وعلى ما نبي شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبت به الآبدين وحدة دهر دول عنكم إن جاء من مسلم رسول قال المنبدرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب السادس في حكاية بعد مناظرة الشافعي رضي الله عنه. Bab yang ke-6 pada hikayat sebahagian perdebatan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hadzal babu yastamilu ala muqaddimatin wa masailah, dan ini bab mengandung ia atas muqaddimah dan beberapa masalah. Al-muqaddimatu bab pembukaan ialah annahu la hajata bil aqili ila iqamati dalil ala ihatati bi ilmil fiqhi. Ihatatihi bi ilmil fiqhi. Ketahui olehmu bahwasanya tidak berhajat orang yang berakal kepada mendirikan dalil atas meliputinya Imam Syafi'i itu dengan ilmu fikihnya. Artinya kealiman Imam Syafi'i masalah fikih itu kada perlu lagi dengan dalil. Sidin pakarnya, alimnya masalah ilmu fikih. Wa wuqufihi ala asrari hadzal ilm, bahkan sidin menguasai rahasia daripada ini ilmu itu fikih. Wa madaikihi, bahkan nang halus-halusnya masalah fikih. Wa husni ittihadihi, dan sebaik-baik ittihad beliau. Wa man naza'a fihi, dan barang siapa menentang atau membantahi fihi padanya, pada itu kealiman Imam Syafi'i masalah fikih. Kaman naza'a syamsa bisu'asi, maka sama ia seperti orang yang membantahi akan matahari pada cahayanya. Sama orang itu mengatakan matahari itu kada berisi cahaya. Wal falaka fil irtifa, atau sama orang itu membantahi bahwasanya bintang itu kada tinggi. Wa ni'ma ma qala syair, dan senikmat-nikmat apa yang mengata oleh syair. Wala sayasihu fil afhami syai'un idza ihtajan naharu ila dalilin. Tiadalah sah pada pemahaman kita sesuatu apabila berhajat siang itu kepada dalil. Artinya siang itu nampak cahayanya terang benderang, apalagi ujar sing dalil adanya itu siang, kada perlu lagi berdalil-dalilan. Sama seperti itu juga ketika kita berbuat baik, itu kada perlu kita mencari dalil. Karena kebaikan itu, sesuatu kebaikan itu tidak perlu pakai dalil, baik Quran, baik hadis, baik ijma, baik qiyas. Ketika itu satu kebaikan, kerjakan. Kalau mau mencari dalilnya, kada perlu mencari dalil lagi. Setiap itu kebaikan, kerjakan. Thumma innahu la yaslam min ayyunazi'a fi sahibi madhhabi bi aswa'in min tilkal afham. Kemudian sesungguhnya tidak selamat daripada orang yang membantahi pada Imam Syafi'i ini dengan jahat daripada yang demikian itu pemahaman. Artinya ketika pemahaman orang itu jahat, pasti mereka itu menghujat, mendebat, membantah lawan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pahamannya jahat. Kalau pahaman orang itu kada baik, ya tadi orang yang baik pun dibadahkannya kada baik, karena pahamannya sudah kada baik terdahulu. Falnadhkur hahuna ba'da mattafaqa lahu minal munadharati bi masailil fiqhi, dan kami di sini akan menyebutkan sebagian apa yang ittifaq baginya daripada pertentangan tersebut pada masalah fikih.
Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ruya an Ishaq bin Rawaihi annahu qala kunna bi Makkah wasyafi biha. Ujar Ishaq bin Rawaihi, itu salah satu madhab Ishaq bin Rawaihi, yang mana Sidin membolehkan kurban itu dengan 10 orang. Jadi madhab Ishaq bin Rawaihi itu bahwa korban ujar Sidin boleh 10 orang. Kalau kita biasakan 7, tapi madhab Ishaq bin Rawaihi itu korban boleh dengan 10 orang 1 ekor sapi atau unta. 10 orang. Itu ada di dalam kitab Al-Fawzu wan Najah. Beliau ketika kami jasin di Makkah dan Imam Syafi'i di sana, wa Ahmad ibnu Hambal aydan biha, dan Imam Ahmad pun ada di sana di Makkah. Wa kana Ahmad yujalisu Syafi'i, adalah Imam Ahmad itu mengaji lawan Imam Syafi'i. Wa kuntu la ujalisu, dan aku jadi sama kada 4 mengaji lawan Imam Syafi'i, karena di Makkah itu banyak guru-gurunya. Kan di Makkah itu orang, kalau kita misalnya nang umrah kalah atau naik haji kah, apabila rajin kita jalan di dalam masjid itu, di situ macam-macam ada pengajian, baik hadis, baik mengaji Quran, apalagi nang mengaji Quran itu bahambur. Jadi tergantung orang nang mendatangi tadi, guru siapa nang didatanginya. Ada nang ada 7 mengaji, kada 4 yang datangi sekuikok. Dan aku Jasidin ujar Ishaq bin Rawaihi, kada 4 mengaji lah Imam Syafi'i. Wa kuntu la ujalisu faqala li Ahmad, lalu mengatakan bagiku Imam Ahmad, ya Aba Ya'qub, hai Abah Ya'qub, yani Ishaq bin Rawaihi tadi, lima la tujalis hadar rajul, kenapa engkau kada 4 mengaji lawan ini laki-laki, maksudnya Imam Syafi'i. Fakutu ma asna bihi wa sinnu qaribun min sinina, aku ujarnya kada 4 mengaji karena umurnya hampir aja sama lawan aku. Nah, itu nang menghalangi tadi menuntut ilmu karena membandingkan umur sama. Artinya kada 4 mengaji, ada aja guru tuha, 4 guru tuha aja aku mengaji. Umurnya hampir sama lawan kami. Kaifa atruk Ibnu Uyainah wa sa'ira masyayli ajli, bagaimana aku meninggalkan Sufyan bin Uyainah, Ibnu Uyainah itu Sufyan bin Uyainah, dan seluruh guru-guru di sini, li ajli bagi karenanya, karena Imam Syafi'i. Artinya ada aja guru-guru nang tuha, ku tinggalkanlah anu guru tuha ini Sufyan bin Uyainah dan nang lain-lain, karena mengaji lawan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i itu umurnya hampir sama lawan aku, jadi Sabunawaihi. Qala waihak, aduh ruginya engkau. Waihak saatnya celakanya engkau. Waihak ruginya engkau. Ida in hada yafutu wadaka la yafutu. Jikalau ini luput, yang demikian itu tidak luput. Ikam nih munasawat kada mengaji lawan Imam Syafi'i, ikam rugi. Ini umurnya anum, tapi ilmunya sampah. Mun ikam kada mengaji lawan ini kan pacang kada dapat lagi kena. Kalau Ishaq padhabtu ilaih, akhirnya aku jadi apa Ishaq pergi ilaihi mendatangi Imam Syafi'i 4 mengaji di situ. Artinya membawa orang ini mengaji, baik mengaji kita ngajian di sini aja. Alasan ini ilmunya orang ini sampak ilmunya. Pergi aku ke situ, wa tanadzarna fi qira'in yabutu ahla Makkah. Dan aku pergi lalu tanadzarna, lalu kami berdebat pada masalah rumah-rumah yang ada di ahli Makkah. Wa kana Syafi'i
yusahilu fil munadharah adalah Imam Syafi'i itu sidin menganggap enteng masalah berdebat. Itu artinya sidin kada mau berdebat. Sidin kada mau berdebat. Berdebat itu kan kita melihat juga orangnya apabila kita debati orang ini keras kepala, ampunnya aja kada perlu kita berdebat. Mau yuhi kita narai, apalagi berdebat itu orang sudah merasa bujur. Bapak kita berdebat. Wa ana balagtu fi takriri, dan aku ujar isabina basangatan pada maurayakan lawan Imam Syafi'i ini. Walamma faraqtu bin kalami, dan manakala aku sudah tuntung bebandir. Wa kana ma'i rajulun min ahli Marwa, dan adalah sertaku ada seorang laki-laki daripada ahli Marwa. Iltafattu ilaihi, lalu aku menoleh kepadanya. Wa qultu, muraduka laka mala fi istin fa'alima asyafi fi anni kutubihi su'an. Lalu aku mengatakan kepada laki-laki ahli Marwa tersebut, kehendak engkau langka mala fi istin, bahwasanya kehendak engkau tidak adalah bagi engkau barang yang tidak ada padaku itu kejahatan. Fa'alima Syafi'i anni kutubi su'an, dan Imam Syafi'i mengatakan artinya aku berpandil lawan orang ahli Marwa tersebut. Sekali Imam Syafi'i itu paham aku memandirakan Imam Syafi'i itu dengan su'an jahat. Faqala li atunadhiru, lalu berkatalah Imam Syafi'iku, apakah engkau membawai aku berdebat? Atunadhiru, apakah engkau membawa aku berdebat? Qultu lil munadharah jitu, uluni datang ngapian dasar hana berdebat. Uluni datang lawan pian hendak mahwali pian, jak bahasa gitu ini. Hendak dasar berdebat tuh bang, beristilah tuh bang. Faqala Syafi'i qala Allah Ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Lalu ujar Imam Syafi'i lil fuqara, bagi orang-orang fakir muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka dikeluarkan dari negeri mereka itu. Panusibat diyaru ila malikam ila ghairi malikiha, apakah dinisbahkan negeri itu kepada pemiliknya atau kepada selain pemiliknya? Ini orang ini dikeluarkan dari rumahnya. Lalu ampun rumah itu jadi Imam Syafi'i, apakah itu ampun si pemilik rumah atau diserahkan kepada lain miliknya kah, lain pemiliknya kah? Karena ia dikeluarkan dari rumah itu. Aku nih ujian bisi rumah, diusir orang dari rumah itu. Apakah rumah itu harus diserahkan ke aku sebagai pemiliknya atau ke orang lain kah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Fatimah kata, dan Rasulullah itu bersabda ketika putuh Mekah, man aglaqa bahu bahwa aminun wa man dakhala dara Abi Sufyan bahwa aminun. Ada hadis Nabi, barang siapa menutup pintu rumahnya maka ia aman, artinya kada diperangi, dan barang siapa masuk ke rumah Abi Sufyan maka orang itu aman. Panusibat daru ila arbabiha am ila ghairi arbabiha, apakah rumah itu dinisbahkan kepada pemiliknya atau kepada selain pemiliknya? Itu takunan sidin lawan siapa?
lawan Ishaq bin Rawahi wastara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dara sijni minal malik min ghairil malik, pernah juga menukar Sayyidina Umar itu dara sijni, yakni penjara daripada sang pemilik atau daripada selain sang pemilik. Wa qala Nabi sallallahu wa hal tarakalana ukailun min darin, tiadalah meninggalkan bagi kami oleh ukail daripada itu rumah. Qala Ishaq, Pakultu, lalu ujar Ishaq, ayo kita berdebat tuh jadi Imam Syafi'i itu pertanyaanku, apa jawaban nikam? Ad-dalilu ala sihhati qawli inna ba'dat tabi'in qala bihi fa qala Syafi'i li ba'dil hadirin man hada. Siapa sebagian itu tabi'in, pakila Ishaq ibnu Ibrahim al-Hamdali fa qala Syafi'i antal ladzi yaz'um ahla Khurasan annaka faqihuhum, bahwasanya berkatalah Imam Syafi'i, engkau yang mengaku bahwasanya ahli Khurasan itu engkau ini orang yang alim daripada ahli Khurasan. Faqala Ishaq hakadha yaz'umuna, ujar Ishaq bin Ibrahim tadi, ini bujur orang mengaku bahwasanya aku ini orang yang paling alim di kota Khurasan. Faqala Syafi'i ma ahwajani ayyakuna ghairuka fi mawdhi'ika, maka berkata Imam Syafi'i, tiadalah menghadirkan akan aku bahwasanya adalah selain engkau fi mawdhi'ika pada tempat engkau. Fakuntu amuru ba'raka udhunaihi, dan adalah aku menyuruh akan itu unta engkau akan kedua telinganya. Aqulu qala Rasulullah wa anta taqulu qala Ata'un wa Tawusun wal Hasanu wa Ibrahim wa hal hadin ma Rasulullah qaulun. Faqala Ishaq iqra suratal Iqra sawa'unil aqibu bihi wal bad al-hajj. Faqala Syafi'i iqra awal al-ayah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil aqibu bihi wal bad. Faqala Syafi'i fahadha fil masjidi khasatan, ujar Imam Syafi'i yang engkau baca ayat tersebut, di situ tertulis wal masjidil haram alladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil aqibu bihi wal bad. Apakah yang dikehendaki ini itu semata-mata Masjidil Haram? Apakah yang dikehendaki dengan ini ayat yang wal Masjidil Haram itu Masjidil Haram saja? Waruya an Daud ibn Ali al-Asbihani annahu kana yaqulu inna Ishaq lam yafham ihtijaj Syafi'i, diriwayatkan bahwasanya Ishaq itu kada paham dalil Imam Syafi'i. Fa inna qadda Syafi'i ayaqula law kanat ardu Makkah mubahan, maksud Imam Syafi'i itu jikalau adalah bumi Makkah itu mubahan, boleh bagi manusia, lakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayya maudiin adrakna bidari ay syakhsin nazalna fa inna dhalika mubahun lana, walamma lam yaqul dhalika bal qala lam yatruk lana uqailun maskanan dalla dhalika ala anna kullan man malaka syai'an minha fahuwa malikun lahu manahu ghairuhu am lam yamna'hu. Menunjukkan yang demikian itu setiap apa yang man malaka saat dia memiliki sesuatu minha daripadanya, bahwa malikun lahu itu menjadi malikun lahu menjadi milik baginya. Manahu ghairu amlam yamnahu, sama menegah akan dia selainnya atau tidak menegah akan dia. Sumayaki ana Ishaq anu kana idza dzakara Syafi ya'khudhu lihiyatahu biyadihi wa yaqulu
wa ihya'i min Muhammad ibn Idris yakni fi hadhil mas'alah wala syama min qawlihi muradu kala lama fi istid. Aku jadi sirin kalau keingatan mendebat Imam Syafi'i itu aku supan sendiri. Karena apa nang aku tanyakan, aku sendiri jangan ada paham jadi. Apa nang aku tanyakan, itu aku kada paham. Al-mas'alatu tsaniyah qala Yunus bin Abdul Ala qala Syafi'i bi qouli ta'ala falaisa 'alaikum junahun an taksuru minal salati in khiftum. Maka tidak ada atas kamu dosa jikalau kamu mengkasar sembahyang apabila kamu takut. Maka tidak mengapa atas kamu, tidak menjadi dosa atas kamu jikalau kamu mengkasar daripada sembahyang jikalau kamu takut. Artinya jika kita takut, boleh kita mengkasar sembahyang kita walaupun kita kada musafir. Yaqtadi jawazat itmam li'annahu la yuqallu fil wajib innahu rafa'al isma an fa'ilihi. Tapi itu menuntut boleh juga kita sembahyang tamam, sembahyang yang sempurna. Li'annahu la yuqalu fil wajib innahu rafa'al isma an fa'ilihi. Summa sabata anna sallam lam yazal yaksuru muddata khuruj minal Madinah ila Makkah. Kemudian Rasulullah itu senantiasa sini mengkasar mulai sidin keluar dari Madinah ila Makkah menuju kota Makkah. Faqulna as-sunnatu hiya al-qasru bihukmi fi'lir rasul illa anna la yazuzu lahu al-itmam bihukmil ayah. Bahwasanya nang sunnah itu ketika kita belayar itu qasar. Artinya ketika orang itu musafir nang sembahyang itu nang sunnah sesuai dengan sunnah Rasul, yakni kita sembahyang qasar. Walaupun kita kawa juga menggawi tamam, misalnya zuhur 4 rakaat kawa. Tapi kalau sunnah Rasul, karena Rasul ketika keluar dari Madinah menuju kota Makkah sidin sembahyang qasar. Jadi kalau kita misalnya menggawi tamam, berarti kita tidak melaksanakan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul bagi orang yang musafir itu sembahyangnya qasar. Padahal jika 4 rakaat kawaid. Tapi perintah Rasulullah artinya perintah sidin dan itu gawian sidin. Apabila sidin musafir, sidin sembahyang qasar. Kulna as-sunnatu yal qasru bi hukmi fi'li rasul. Kenapa dikatakan sunnah? Karena itu gawean Rasulullah. Illa anu yajuzul itmam, tapi harus saja boleh aja menggawi tamam kada qasar bi hukmil ayah karena memandang itu ayat falaisa alaikum junahun an taksuru min as-shalah in khiftum. Itu in khiftum kada takut mang. Cuman kalau kita sembahyang qasar itu ujar sirin kita melaksanakan sunnah Rasul. Kalau menggawi 4 boleh aja. Cuman kada dapat pahala sunnah Rasulnya. Kalau 2 sudah ringkas sembahyang dapat pahala sunnah Rasul. Al-masalatu salisa, masalah yang ketiga, dzakara annahu dakhala bisa al-murai annahu dakhala bisra muraisi yawman ala Syafi'i wa inda Syafi'i rajulun min ahli Madinah. Disebutkan masuk bisun al-muraisi suatu hari kepada Imam Syafi'i dan di sisi Imam Syafi'i ada seorang laki-laki daripada ahli Madinah. Wa kana Syafi'i alilan muttaqian. Padahal ketika itu Imam Syafi'i sedang bersangatan sakit sambil bersandar. Alilan bersangatan sakit sambil sedang bersandar. Panadhara bisunna muslim murasfil ifradil iqamah. Lalu mendebatlah bisa Muraisi akan Al-Muzani pada memufradkan itu qomat. Artinya kalau qomat kan Allah Akbar Rasulullah Rasulullah. Kenapa kada dua-dua seperti adzan? Faqala
ajma'na ala annahu idza sanna al-iqamata faqad ata bil iqamati wa ikhtalafna fi annahu idza afrada fahal ya'ti bil iqamati am la. Faqala ajma'na, kami ijma bahwasanya apabila kami menduakan itu qamat, maka sungguh kami mendatangkan dengan itu qamat. Artinya kalau lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Rasulullah, Subhanallah, Rasulullah, ila sallallahu alaihi wa falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kami datangkan itu qamat. Wa ikhtalafna fi annahu idza afrada, dan kami ikhtilaf pada masalah itu memupratkan, menyatukan itu lafaz qomat. Kami kadang mengumpatin lafaz qomatnya satu-satu itu, na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, Sunnah Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Fahal yati bil iqamah amla, apakah mendatangkan ia dengan qamat atau tidak? Wajib alaina an nakhudha bil muttafaq wa natruka al mukhtalaf. Maka ujar ahli Madinah tersebut, kami mengambil yang ittifaq dan kami meninggalkan yang ikhtilaf. Qala fatahayyara al-Muzani, maka bingunglah Imam al-Muzani. Pastawa Syafi'i bidzalika jalisan, lalu duduklah Imam Syafi'i sambil sidin meratakan duduk sidin. Wa qala in kana naqulta sahihan, lalu ujar Imam Syafi'i lawan ahli Madinah, jikalau engkau yang katakan itu benar, faqad lazimaka antakula bitarji fil adan lianna ittafaqna annal adan ma'a tarji sahihun. Ujar Imam Syafi'i, jika itu jikalau yang apa yang engkau katakan itu sah, maka sungguh lazim akan engkau bahwa engkau mengatakan dengan itu tarji ketika engkau azan, karena kami ittifaq bahwasanya azan serta tarji itu sah. Maksud tarji itu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu kita baca dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, maka baca itu tarji sahih. Wa ikhtalafna fi sihhati biduni tarji, dan kami ikhtilaf pada sahnya dengan tanpa tarji. Artinya bahkan adzan itu kalau tanpa tarji ujar Imam Syafi'i kada sah. Kami ikhtilaf pada masalah itu tarji tadi biduni tarji. Pasal kata Bishrun, maka berdiamlah itu Bishr tersebut hatta zahara lil kulli inqita'uh, kemudian Bishr tadi kadang-kadang lagi menyahuti. Kamu jadi Imam Syafi'i mando-ando, artinya qamat itu harus 2 kali jual lafaznya. Kenapa ikam bang kada batarji? Kita kan ada adzan itu bertanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, sallallahu Rasulullah, hanya asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Jadi Imam Syafi'i aturannya kalau adzan itu harus pakai tarji. Sebelum kita baca asyhadu an la ilaha illallah, sallallahu Rasulullah, kita baca bagaimana dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, sallallahu Rasulullah, hanya asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa ikam kada pakai tarji? Ujar Imam Syafi'i. Lalu kada kawal lagi itu menyahuti orang Madinah tadi. Summa ada Syafi'i ila itijai, kemudian kembali Imam Syafi'i sidin berabah. Utu wa ala hadal qanuni as-salah bil wudu wal al-murattab al-manwi sahihun bil ittifaqi wa mukhtalafun bihi bidunihima. Wajib al-qawl bi wujubi niyyah wa tartib. Ujar sidin lagi, dan atas ini peraturan salat dan wudu yang tertib itu pakai niat, itu sah secara ittifaq dan berlainan pada masalah keduanya.
Pawajib al-qabi baniat wa tartib aturannya baniat itu wajib. Kenapa boba nikam kada baniat tuh jasin bodoh. Tahun sembahyang. Wa kana qaulu wa kada qaulu fi qiraatil Fatihah wa tuma'nina wa tasawwur taslim. Seperti baca Fatihah itu wajib, tuma'nina, tasyahud dan salam itu wajib. Asma salatu rabi'ah wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim rasulullah mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa mujibul hadirin